Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita segera mulaikan besok subuh kita pada saat pagi hari ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku dan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus menolongku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi kita masuk dalam. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah gembala kami yang baik, kekasih jiwa kami.
Pada saat pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang malam dalam peristirahatan Kau telah menjaga melindungi kami, sehingga pagi hari ini kami bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami masih menghirup udara yang segar Tuhan. Kami tahu ini semata-mata terjadi oleh karena kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya pada pagi hari ini sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami pada sepanjang hari, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan keluarga pelayanan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tetap memimpin, menguasai kami, agar langkah-langkah yang kami ambil pada sepanjang hari ini benar-benar boleh berkenan kepadamu. Pagi hari ini Tuhan, seberapa kami yang ada, kami rindu datang kepadamu Tuhan untuk bersyukur dan berterima kasih, untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau, dan istimewa kami rindu dan haus akan firman-Mu ya Tuhan, karena kami tahu tanpa firman-Mu sia-sia kehidupan kami. Oleh karena itu kami butuh firman-Mu yang Engkau boleh arahkan kepada kami pada jalan yang benar, agar kami semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Engkau pakai dan urapi dia, beri hikmat kepadanya, agar firman Allah yang dia boleh sampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami, menjadi satu pegangan bagi kami di tengah-tengah kami hidup di dalam dunia ini untuk melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami semua. Dan pada pagi hari ini kami tahu iblis tidak senang dengan acara seperti ini, dengan berbagai macam cara dia akan mengganggu konsentrasi kami untuk datang kepadamu. Oleh karena itu kami bersatu hati mentengking dan tolakkan dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di keradul Jerusalem. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara besok kami pada pagi hari dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan 6. Saya akan membacakannya di dalam salinan lama. Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Tatkala anak domba itu membuka meterai yang ketiga itu, aku dengar zat yang hidup yang ketiga itu berkata, marilah, dan aku tampak adalah seekor kuda hitam, dan orang yang duduk di atasnya itu ada neraca di tangannya. Dan aku dengar bunyi seperti suara di tengah-tengah keempat zat yang hidup itu mengatakan, sejupak gandum sedinar harganya, dan jelai 3 jupak sedinar harganya. Tetapi minyak dengan air anggur itu jangan engkau rusakkan. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita kembali lagi diingatkan akan rahasia kitab Wahyu, yaitu kitab Wahyu yang menerangkan tentang terbukanya meterai ketiga, yang berbicara tentang adanya suatu penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos mengenai suatu gambaran simbol kuda hitam, di mana kuda hitam ini ditunggangi oleh seorang yang memegang suatu neraca. Semuanya ini harus dipahami dengan akal yang mengandung hikmat. Artinya, akal yang mengandung hikmat adalah akal yang dimiliki setiap orang yang sudah mengalami kelahiran yang baru daripada air dan roh. Dengan kehidupan yang sudah dibaharui lewat kelahiran baru itu, maka disitulah kehidupan orang percaya akan mengalami
suatu pimpinan Roh Kudus yang sudah dibaptiskan di dalam kehidupan mereka. Sehingga Roh Kudus yang sudah dialami orang percaya ini, orang yang sudah lahir baru ini, mereka akan mengalami suatu karunia-karunia roh. Dalam ke-9 karunia roh di 1 Korintus 12 itu di situ ada karunia hikmat, karunia marifat, dan membedakan segala roh. Dan karunia ini dikelompokkan menjadi 3. Nah, ketiga karunia yang tadi saya sebutkan itu adalah karunia kelompok A. Di mana karunia yang dikelompokkan sebagai kelompok A ini adalah karunia yang disebut juga suatu karunia wahyu ya, karunia wahyu atau karunia kehidupan tubuh gereja yang mempengaruhi kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman dan menentukan gereja Tuhan akan mengalami suatu kehidupan yang kekal. Oleh sebab karunia hikmat inilah sangat diperlukan agar pemberitaan firman Tuhan, pengajaran yang disampaikan itu betul-betul berasal daripada Tuhan. Karena seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat 13, bahwa roh kebenaran itu adalah roh yang menyampaikan apa yang ia dengar. Yang ia dengar di sini tentu dari sumber pemberi Roh Kudus itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Coba kita baca dulu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi di situ dikatakan ia akan menyampaikan sesuatu apa yang ia dengar. Dan apa yang dia katakan itu adalah tentang mengenai perkara-perkara yang tersembunyi, hal-hal yang akan datang. Nah, itu suatu rahasia pekerjaan Roh Kristus dalam diri manusia. Jadi, roh di sini yang dimaksudkan adalah roh kebenaran, roh yang berbicara tentang kebenaran. Kalau roh yang berbicara tentang kebenaran, maka segala perkara itu berbicara tentang kerohanian kehidupan orang percaya. Lalu di dalam Wahyu 6 ini, di sini mengungkapkan suatu rahasia keadaan akhir zaman. Kan ada 4 meterai ya. Dari Wahyu 6 ayat yang pertama sampai Wahyu 6 ayat yang ke-8. Di situ ada 4 meterai. Meterai pertama itu kuda putih dengan penunggangnya yang memegang busur namun tanpa anak panah. Meterai kedua itu berbicara tentang menggambarkan simbol tentang kuda merah dan penunggangnya itu seperti memakai jubah perang dan diberikan suatu pedang di tangannya. Lalu yang ketiga, meterai ketiga ini adalah kuda hitam dan penunggangnya itu diberikan suatu neraca ya di tangannya. Lalu meterai yang keempat adalah suatu gambaran kuda kelabu dalam salinan lama. Dan di situ penunggangnya itu maut ya, maut. Penunggangnya adalah maut. Nah, sebelum kita mencapai kepada kuda kelabu ini, ya saat ini kita membahas tentang kuda hitam. Yang sebenarnya simbol ini berbicara tentang suatu keadaan akhir zaman dengan adanya suatu kelaparan. Kelaparan. Ya, ini sangat membahayakan, ya, sangat cukup mengerikan, saudara. Kalau kita belajar akan rahasia firman Tuhan ini, di mana ini menunjukkan keadaan akhir zaman akan ada suatu kelaparan. Tetapi kehidupan kita yang senantiasa hidup di dalam Tuhan, tentu kita akan terhindar.
namun tak dapat tiada dunia ini akan mengalami suatu kelaparan. Kelaparan di sini yang dimaksud adalah kelaparan rohani dan kelaparan jasmani. Ya, itulah sebabnya kalau kita perhatikan di sini, saudara, bagaimana rahasia firman Tuhan yang sudah diungkapkan, kita harus lebih waspada lagi. Ya. Kita harus lebih waspada lagi. Kalau kita kembali lagi di sini di dalam ayat pokok kita, di situ dikatakan ada anak dan aku tampak seekor kuda hitam dan orang yang duduk di atasnya itu ada neraca di tangan. Dan aku dengar bunyi seperti suara di tengah-tengah keempat zat hidup itu mengatakan, secupak gandum sedinar harganya dan jelai 3 cupak sedinar harganya. Ya, saya langsung saja ya, karena ini membutuhkan suatu penjelasan yang cukup panjang. Nah, jadi di sini sebenarnya berbicara keadaan akhir zaman di mana manusia akan mengalami kelaparan. Ini sebenarnya dampak dari kuda merah, sebab sehabis peperangan itu terjadi, perdamaian dicabut, terjadi suatu peperangan dari Perang Dunia Pertama dan Kedua, itu memberi dampak dalam perekonomian umat manusia. Ya. Memberi dampak adanya suatu kerusakan industri-industri, bahkan lapangan pekerjaan, bahkan ladang-ladang pertanian. Sehingga dengan adanya suatu peperangan itu, saudara, yang membuat akhirnya bangsa dengan bangsa itu, mereka membuat suatu peraturan untuk membatasi masing-masing wilayahnya. Supaya untuk melindungi warga setempat. Dengan mereka mengadakan peraturan, akhirnya mereka membatasi setiap makanan-makanan, ya segala apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat setempat itu untuk tetap menjaga, memelihara kehidupan mereka dengan apa yang mereka miliki. Nah, jadi ini merupakan masa-masa yang dimana setiap bangsa, setiap manusia akan survive ya, masing-masing. Nah, dengan adanya hal seperti ini, maka bisa terjadi suatu masa-masa kelaparan, apalagi di tengah-tengah suatu suasana perang. Bukan saja kelaparan yang terjadi, saudara, tetapi akan timbul suatu wabah sakit penyakit. Nah, itu akan dibahas di dalam meterai yang keempat ya. Meterai yang keempat bukan saja ada wabah penyakit, namun adanya juga suatu peperangan akan pengajaran. Nah, dari sini kita akan belajar, saudara, bahwa keadaan akhir zaman ini, di akhir zaman ini, maka pengertian rohani dari meterai ketiga tentang suatu kualitas iman. Di situ ada dikatakan ya, secupak gandum sedinar harganya. Jelai 3 cupak itu sedinar harganya. Jadi perbandingan antara gandum dengan jelai itu berbeda ya dalam hal kualitas. Dalam pengertian gandum itu harganya sedinar, tetapi kalau harga sedinar diberikan kepada jelai itu untuk membeli jelai, maka itu jelai harganya kualitas yang lebih rendah dari gandum itu lebih ringan, dia akan mendapatkan banyak. Hanya saja kualitasnya itu berbeda dengan gandum. Ini digambarkan dengan kualitas iman ya. Kualitas iman seseorang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa saat ini kita sebenarnya sedang diuji iman kita, bahwa iman kita ini jangan sampai kita mengalami suatu iman yang tidak berkualitas. Kelaparan-kelaparan yang terjadi, masa kesusahan dan kelaparan yang terjadi akibat dari kuda hitam ini, di mana penunggangnya ini diberikan suatu neraca, maka ini menggambarkan atau memiliki pengertian tentang sesuatu timbangan yang akan terjadi, saudara. Timbangan yang akan terjadi, yang akan diukur atas iman kita. Nah, kalau berbicara tentang kelaparan rohani,
bahwa sesungguhnya kelaparan rohani kita akan melihat ada satu perbandingan di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang kelima dan 6 di sini, di mana kita temukan kecuali iman daripada minyak dan air anggur ya. Di situ kan dikatakan secupak gandum sedinar harganya, jelai 3 cupak sedinar harganya, maka minyak dan air anggur itu jangan engkau rusak. Jadi kita mendapati ada 3 golongan ya di dalam kehidupan orang percaya, yaitu golongan jelai atau iman jelai, golongan gandum atau iman gandum, lalu golongan minyak dan air anggur. Nah, golongan iman minyak dan air anggur ini adalah menunjuk kepada orang-orang yang terpilih. Ini kalau dikaitkan dengan rahasia Matius 24 ayat 19 sampai 22, ini berbicara tentang 3 macam gereja. Nah, tentunya saudara kita akan mempelajari iman jelai itu seperti apa. Nah, iman jelai ini sebenarnya adalah suatu golongan orang yang tidak beriman, walaupun dia tergolong orang percaya, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak memakai imannya, atau imannya itu tidak bertumbuh dengan sempurna. Seperti yang digambarkan di dalam Matius 13. Coba kita baca. Matius 13 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Matius 13 ayat 5. Lama. Ada separuh jatuh di tempat yang berbatu-batu, ya, yang tiada banyak tanahnya. Maka dengan segera benih itu tumbuh sebab tanahnya tiada dalam. Akan tetapi ketika matahari naik, layulah ia, dan sebab tiada berakar, keringlah ia. Ada juga separuh jatuh di tengah semak duri. Ayat berapa itu? Ayat 7. Ya, cuma sampai ayat 6 saja. Jadi di situ ada perumpamaan seorang penabur yang menabur benih. Ya. Benih di sini yang dimaksudkan sebenarnya adalah tentang benih firman Allah. Di mana inilah yang menjadi golongan orang yang memiliki iman jelai. Diumpamakan seperti mereka yang ditabur di tanah yang berbatu. Karena tanahnya itu tidak dalam atau tanahnya tipis, maka dia cepat bertumbuh. Tetapi dengan adanya pertumbuhan itu oleh karena terjadi suatu panas ya. Bagaimana kalimatnya? Akan tetapi ketika matahari naik, layulah ia, dan sebab tiada berakar, keringlah. Ya, jadi dia tidak berakar karena tanah yang berbatu-batu itu tidak membuat pertumbuhannya itu, atau dia tidak dapat berakar, sehingga dia mengalami suatu pertumbuhan yang tidak baik yang membuat dia menjadi layu. Nah, apa yang menjadi maksud pengertian dari ayat ini? Coba kita baca itu dalam ayat yang ke-20. Ya, pasal yang sama. 20 dan 21. Ayat 20. Ayat firman baru apalah. Sama. Tetapi yang tertabur di tempat berbatu-batu itulah orang yang mendengar perkataan itu, lalu segeralah menyambut dia dengan sukacitanya. Ayat 21. Nah, jadi ini suatu gambaran orang yang mendengar firman, lalu dia menyambut firman Tuhan itu, saudara. Terus? Ayat 21. Tetapi tiadalah ia berakar di dalam dirinya, hanyalah bertahan seketika saja, lalu apabila datang kesusahan atau aniaya oleh sebab perkataan itu, sebentar itu juga kecillah hati mereka itu. Nah, orang seperti ini, orang yang memiliki iman jelai, memang kelihatan dia menyambut firman Tuhan dengan gembira, dengan sukacita. Namun, karena dia tidak berakar di dalam firman Tuhan, ketika dia mengalami suatu pencobaan, mengalami suatu penganiayaan, mengalami suatu masa-masa kesesakan, ya akhirnya dia justru mundur. Kalimatnya apa tadi?
Dikatakan terakhir, kalimat terakhir. Yesus berkata itu sebentar itu juga kecillah hati mereka itu. Ya, kecillah hati mereka. Langsung ciut, saudara. Ya, seperti yang dikatakan Amsal ya. Ketika kita ini tawar hati di masa kesusahan, sesungguhnya ya lemahlah kekuatan kita. Nah, tipe iman jelai ini tentu akan dialami di masa-masa sekarang ini. Di masa-masa kelaparan, masa-masa sukar, saudara. Itu yang terjadi. Di mana Tuhan juga akan melihat ada golongan orang-orang percaya. Yang pertama ini adalah golongan jelai. Adalah mereka yang kelihatan mendengar firman Tuhan dengan sukacita, tetapi tidak berakar di dalam hatinya. Sehingga terjadi suatu pencobaan, ya seperti sekarang ini terjadi suatu pencobaan yang besar, suatu tantangan yang berat. Nah, karena dia tidak berakar di dalam firman Tuhan, akhirnya layu lagi. Bisa-bisa dia menjadi orang yang undur daripada iman. Seperti dikatakan dalam Ibrani 10 ayat yang ke-37-38 yang tidak salah. Coba kita baca. Ibrani 10 ayat yang ke-37. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menanggungkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, jadi orang yang mengundurkan diri daripada iman, maka Tuhan tidak akan berkenan akan kehidupan. Itu ciri orang yang memiliki iman jelai, saudara. Nah, lalu hal yang kedua, berbicara tentang iman gandum. Ingat ya, perbandingan jelai dengan gandum itu sama seperti kalau di Indonesia antara padi ya, dengan jagung. Kualitasnya tentu lebih ringan padi, lebih ringan padi daripada jagung. Ya sama seperti jelai dengan gandum, lebih ringan tentu jelai. Nah, rahasianya jelai ini kalau di dalam firman Tuhan, jelai ini di dalam Kejadian, di dalam Keluaran pasal yang ke-9 ya, coba kita buka dulu. Keluaran pasal 9 ayat 31 dan 32. Keluaran 9 ayat 31. Hatta maka segala pokok rami dan syair itu ditimpa oleh rambun itu. Ya. Karena syair itu sedang mengandungkan biji dan rami pun berbatanglah. Coba mungkin dalam salinan baru biar lebih jelas. Syair itu sama seperti jelai. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Ayat 32, tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Ya, jadi konteks dalam ayat ini, saudara, bahwa Tuhan akan menurunkan hujan es ya di zaman Musa, di mana hujan es yang akan turun ini, hujan rambun kalau dalam salin lama, akan turun menimpa ladang. Nah, sementara ladang di sini yang digambarkan di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-31-32, justru itu lagi musim menuai, yaitu jelai dan rami itu. Tetapi tertimpa, binasa, hancur karena tertimpa hujan es itu. Sementara gandum itu belum saatnya dia berbunga, ya. Belum saatnya dia itu berbuah ya saudara. Nah ini menggambarkan rahasianya tentang kehidupan orang percaya memiliki iman jelai. Bahwa hujan es tertimpa masalah pencobaan yang berat sehingga membinasakan mereka ini, yaitu berbicara tentang keadaan antikris. Keadaan di zaman antikris, maka orang-orang iman jelai itu sesungguhnya akan tertimpa suatu masalah di zaman antikris. Suatu masa pencobaan, masa aniaya yang besar di zaman antikris. Mereka inilah yang disebut juga sebagai benih yang tertinggal ya. Matius 24 ayat yang ke-19 ya. Mereka diumpamakan seperti perempuan mengandung dan perempuan menyusui. Tetapi iman gandum ya disimpan di padang belantara, di awang-awang artinya. Artinya iman gandum tidak akan tertimpa oleh hujan es atau
menggambarkan kehidupan orang percaya yang memiliki iman setara dengan gandum, yang digambarkan dengan gandum itu mereka tidak akan mengalami zaman antikris. Tetapi mereka juga memang harus dituntut sampai kepada iman yang sempurna. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu hal yang kedua, bahwa tentang iman gandum sebenarnya menggambarkan suatu orang-orang yang menerima firman dan mengalami lahir baru daripada air dan roh. Tetapi dia tidak menuju sampai kepada iman yang dewasa. Iman yang dewasa. Mereka mengerti akan pekerjaan roh, tetapi saudara, iman daripada gandum ini tidak mengalami pertumbuhan sampai kepada pertumbuhan yang dewasa. Nah, kita bisa melihat ya bahwa golongan gandum ini sebenarnya bisa lihat ketika dalam kehidupan Rasul Petrus. Kehidupan Rasul Petrus, coba kita perhatikan ya di dalam firman Tuhan Lukas 22. Lukas 22 Lukas 22 ayat yang ke-30. Lukas 22 ayat yang ke-30. Ayat 31 32 maksud saya. Bebas. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah imsak, kuatkanlah saudara-saudaramu. Iya, jadi di sini suatu ujian iman yang terjadi pada Petrus. Petrus yang belum dipenuhi Roh Kudus, saudara. Nah, bahwa sesungguhnya iblis sedang menampi dia, mencobai dia untuk ia dapat sampai mengalami peningkatan iman seperti gandum. Tapi tampaknya ketika Petrus belum dipenuhi Roh Kudus, ya kelihatan Petrus ini sepertinya cuma jago di mulut. Jago di mulut bahwa dia akan membela Yesus. Ketika dia mati, kita bisa lihat itu di dalam Lukas 22 ayat yang ke-33. Coba kita baca. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ya, ini suatu pernyataan Petrus bahwa aku bersedia di penjara, masuk penjara, dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi apa selanjutnya? Ayat selanjutnya Tuhan memberi jawab. Ayat 34, tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal. Ya, jadi ternyata Tuhan sudah tahu di waktu-waktu mendatang ketika Tuhan sudah ditangkap, ya maka terjadilah apa yang Tuhan katakan. Petrus, sebelum ayam berkokok, 3 kali engkau menyangkal. Dan itu terjadi di dalam ayat yang ke-54 sampai 56. Dia menyangkal di depan beberapa orang. Ketika orang menyadari bahwa, oh bukankah kamu bersama dengan Yesus. Disitulah Petrus kelihatan. Sedang ditampi untuk menjadi iman gandum. Tapi tampaknya didapatinya iman jelai. Lewat pencobaan itu Petrus tidak mampu. Tetapi terjadi suatu perubahan, saudara, ketika Petrus bertemu dengan Yesus yang sudah dibangkit, ya, dari yang sudah dibangkitkan di antara orang mati, bertemu dengan Yesus, dan di situ Tuhan Yesus menyatakan dirinya dan memberikan suatu rohnya. Yahya atau kita buka Yohanes 20 ayat yang ke-22, apa di situ dikatakan? Yohanes 20 ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya. Ayat berapa itu? Ayat 23. Ya, ayat 22 saja. Jadi
Di situ ternyata Tuhan memberikan rohnya kepada murid-murid. Nah, dari situlah kita melihat pengalaman Petrus dan murid-muridnya, yang murid-murid Yesus yang lainnya, mereka lebih berani untuk menyatakan kebenaran Allah, ya, sekalipun ancaman nyawa mereka. Nah, saudara, ini menjadi peringatan bagi kita, ya, mengenai iman jelai dan iman gandum ini. Di zaman kesusahan, di zaman kesukaran ini, ya, di masa-masa kelaparan rohani juga, dan akan terjadi juga kelaparan jasmani, kita ini sedang mengalami suatu ujian yang berat. Tapi hati-hati. Banyak hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang mempunyai iman, ya, jelai, yang jenisnya seperti iman jelai. Ya, seperti Rasul Petrus waktu ditampik. Di mana kehidupan kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, berjanji setia kepada Tuhan, bahkan sampai mati. Sampai berkata seperti itu. Tetapi setelah kena pencobaan, mereka justru akan langsung menyangkal Tuhan. Mereka langsung undur daripada iman. Bahkan mereka menjual Tuhan. Saya kalau ingat waktu di masa-masa sekolah Alkitab, ya, di mana ketika penamatan, nangisnya seperti apa? Melayani, seperti ingin mendedikasikan diri. Tapi ketika masuk menjadi bermula, kita mulai sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, disitulah asal mula kita mulai diuji imannya. Ya, seakan-akan kita mendapat pencobaan. Saya seperti berpikir tangisan-tangisan di penamatan itu seperti orang munafik. Seperti orang munafik. Karena pada kenyataannya setelah sekolah Alkitab, seringkali kita dicobai, bahkan mencobai Tuhan. Seringkali kita menjadi bebal, seringkali kita meragukan Tuhan, seringkali kita melawan kehendak Tuhan. Dan ya, hati-hatilah. Kita sebagai hamba Tuhan, ya, bahwa tamatnya sekolah Alkitab itu belum menentukan dia sudah berhasil. Belum menentukan dia menjadi seorang hamba yang setia. Ya, terkadang kalau di awal-awal, sebagai seorang hamba Tuhan kelihatan bersemangat, berapi-api. Tapi coba ujilah dia dengan waktu, berjalannya waktu. Ya, biasa kalau dari dahulu saya sebagai saksi hidup, pengerja-pengerja itu di rumah di awal masuk itu rajinnya minta. Mau disuruh sana sini rajinnya minta. Tapi lama kelamaan, nah udah lihat, udah mulai kepala batu, udah mulai melawat, udah mulai ya, sensitif dan sebagainya, tidak bisa dibilangin. Ada suatu pemberontakan terselubung. Itu saya lihat, bahkan sampai detik ini saya melihat juga, ya bukan di pastor ini aja, tapi cerita-cerita dari hamba-hamba Tuhan senior yang lain. Sebenarnya itu dalam hal yang wajar. Tetapi ya ini menjadi peringatan saja bagi kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Terkadang kita di awal mula cinta Yesus kelihatan menyalanya seperti Petrus. Rasanya kita berjanji, berkomitmen dengan Tuhan. Tapi berjalannya waktu, kita seperti orang yang munafik. Ya. Orang yang hanya ya di depan saja kelihatan mencintai Tuhan, tetapi lama-kelamaan kita pun menjadi pemberontak. Nah, ini yang sangat berbahaya. Gambaran Petrus adalah gambaran terkhusus kepada hamba-hamba Tuhan. Hati-hati dengan adanya suatu peningkatan iman yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, itu akan mempengaruhi kehidupan kita di tengah-tengah kita melayani pekerjaan Tuhan. Sudah banyak yang terjadi hamba-hamba Tuhan yang mulai menyimpang dan sebagainya. Cuma di awal-awal kelihatan kita murni, tapi lama-kelamaan kita menjadi pemberontak. Kita justru menjadi orang-orang yang melawan akan firman Tuhan dan pengajaran. Dan ini bukan terjadi di kalangan senior saja, kalangan junior juga. Junior juga kalau tidak mendapatkan bimbingan yang betul, pembinaan di dalam penggembalaan, penggemblengan yang benar, dia akan menjadi seorang hamba Tuhan yang manja, yang tidak terdidik.
Makanya banyak juga hamba-hamba Tuhan yang masih baru, yang ibarat kata masih kemarin sudah dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi udah sombong kelakuan dan sebagainya. Ya, banyak hal yang menggoda iman hamba-hamba Tuhan muda, ya termasuk juga hamba-hamba Tuhan senior. Semuanya itu, cobaan itu datang dari segala keinginan dunia. Tetapi hati-hati, jangan sampai kita tidak mengalami suatu pertumbuhan iman yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan mengalami suatu pencobaan yang berat. Apalagi di zaman sekarang ini, ya akan terjadi suatu kelaparan rohani, kelaparan jasmani juga. Di dalam hal kita menghadapi masa kelaparan ini yang disebabkan oleh peperangan, sebagaimana yang dikatakan oleh pengajaran bahwa dampak dari perang dunia pertama, perang dunia kedua itu mempengaruhi kehidupan manusia. Ketika terjadinya perang dunia ini, saudara, tentu merusakkan banyak hal sehingga mempengaruhi kebutuhan manusia. Bahkan bukan cuma itu, terjadi wabah penyakit. Sampai detik ini pun, ya firman Tuhan itu sepertinya memberikan kita suatu gambaran di masa yang akan datang. Saya dengar berita juga dari lembaga tertinggi kesehatan di Amerika, WHO, bahwa mengatakan virus ini tidak akan selesai. Masa depan dengan adanya mutasi-mutasi virus yang ada, di mana saya dengar berita virus dari Afrika Selatan, virus dari India, dan virus dari mana itu satu lagi. Ya, ada dari 3 negara dengan 3 varian yang berbeda, itu lebih ganas. Ya, saya dengar juga kedubes Indonesia yang ada di India meninggal karena COVID-19. Ya, karena dia tinggal di India. Sementara India sekarang lagi mencapai puncak-puncaknya. 300.000 orang meninggal oleh karena virus. Bahkan ada istilah-istilah jamur hitam, jamur putih. Wah, saya kurang mengerti. Ya, ada suatu keracunan seperti itu. Nah, ini berbahaya. Ditambah lagi India yang di mana bangsa yang begitu percaya akan adat istiadat mereka yang ditinggalkan nenek moyang mereka, saudara. Di masa sulit, iblis pun berhasil membodohi manusia-manusia ini dengan berhala-berhala. Bayangkan sudah terjadi suatu wabah penyakit, mereka pun di hari raya di mana saya dengar baru-baru ini mereka merayakan suatu hari raya penyucian akan hewan. Sehingga mereka harus datang, mereka harus berkumpul mengadakan ritual. Nah, ini sesuatu perkara yang sangat tidak diinginkan Tuhan. Hati-hati saudara di zaman sekarang. Mungkin kita ini tidak seberhala mereka ya. Tetapi hati-hati dengan berhala-berhala rohani. Hati-hati saudara. Berhala-berhala rohani berarti ada sesuatu yang kita puja-puji, kita yakin memberikan keamanan, memberikan keselamatan, menjamin hidup kita di dunia ini selain daripada Tuhan. Ini berbahaya. Memang kelihatan masuk akal, logika, iman. Kelihatan juga ini merupakan suatu tindakan iman kita dengan hikmat. Tetapi hati-hati. Tanpa kita sadari kita sudah meragukan kuasa Tuhan. Di masa sekarang ini, bagaimana di masa pandemi, jangan sampai kita terpengaruh dengan suatu jaminan-jaminan yang diberikan dunia. Kemanisan-kemanisan dunia yang akan mempengaruhi iman kita sehingga kita mengambil alternatif itu, tetapi alternatif ini bukan membawa kita kepada keselamatan, tetapi justru membawa kita kepada kebinasaan. Makanya jangan sampai kita menjauh daripada Tuhan. Hati-hati saudara, kelaparan rohani akan terjadi sebagaimana di zaman perang, di mana manusia itu akan terjadi 2 kelompok. Di zaman kesusahan, di zaman peperangan, manusia kelompok A mencari dewa-dewa,
manusia kelompok B itu akan mencari Tuhan. Itu pun terbatas. Nah, ini yang terjadi. Ya bisa saja ungkapan kebenaran firman Tuhan bahwa penguasa-penguasa di dunia itu, artinya orang-orang yang hendak ingin menjadi kaya, ini adalah ulah mereka. Ya, walaupun ini seringkali dikaitkan dengan teori konspirasi, tetapi kalau kita memantau dari sudut pandang pengajaran, sebenarnya itu bisa terjadi. Bahwa ini merupakan suatu peperangan yang terjadi antara negara besar dengan negara besar untuk mereka mencari kedudukan, kekuasaan di dunia ini. Ya. Karena apa yang diciptakan Tuhan dalam dunia ini, khususnya virus ini, sebenarnya semua itu tetap tidak akan merugikan. Seharusnya seperti itu. Virus ini tidak akan menjadi ganas tanpa sesuatu. Ya. Ada sesuatu yang membuat virus ini jadi ganas. Pasti ada sesuatu yang membuat virus ini jadi ganas. Tuhan menciptakan di mana ekosistem dalam dunia, kehidupan dalam dunia ini seimbang. Ya, seimbang. Di mana ya kalau binatang liar itu ya wajar lah kalau bertemu manusia itu menjadi ganas karena insting mereka. Tetapi selama mereka tidak diganggu, tidak. Virus juga seperti itu. Bekerja secara natur dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia virus itu ada. Ya, ini kan virus COVID-19 ibarat kata seperti virus flu ya, kalau tidak salah. Saya dengar semacam virus flu. Tetapi kenapa menjadi suatu pandemi, sesuatu hal yang menakutkan, yang memakan korban banyak, ya itu pasti ada sesuatu yang membuat mereka menjadi ganas. Membuat bahwa virus ini menjadi suatu bilangan yang banyak. Terjadi suatu mutasi-mutasi dan sebagainya. Kalau tidak ada yang menjadi pemicu, firman Tuhan itu sudah tergenapi sebenarnya. Wabah penyakit itu bisa saja itu ulah dari manusia. Bahkan di dalam pengajaran mengatakan bahwa ada suatu peperangan yang akan dibuat, senjata yang mereka pakai itu bukan nuklir seperti bom yang terjadi lagi panas-panasnya antara Israel dengan Palestina. Tapi saya dengar puji Tuhan sempat mereda. Sepertinya sekarang ini mulai mereda karena ada suatu perjanjian. Janjian dari Amerika Serikat sendiri akan mereka berjanji, berkomitmen untuk membangun kembali daerah Gaza, khususnya pembangunan mereka dengan memberikan mereka 5 triliun dolar untuk membangun kembali kerusakan-kerusakan. Sehingga terjadilah suatu ada perdamaian. Ya saya tidak tahu itu perjanjian perdamaian kah atau untuk hal-hal yang lainnya. Nah, tetapi ya sebentar ini teredam. Tapi bukan berarti menghilangkan nafsu perang. Perang itu akan tetap ada, saudara. Bahkan akan pecah perang ke dunia ketiga, tetapi itu gereja Tuhan sudah disingkirkan. Namun dampak-dampak perang yang lainnya, ya seperti Cina dengan Amerika, perang dagang itu ya bisa saja mereka itu mengorbankan manusia yang lainnya dengan perang nuklir melalui perang virus. Mereka menyebarkan virus. Mereka tidak peduli nyawa orang, tapi intinya bagaimana manusia itu, populasi manusia itu akan berkurang. Ya. Terlebih target mereka adalah bangsa yang menjadi musuh mereka. Namun dampaknya justru menjadi suatu pandemi bagi seluruh dunia. Dampaknya ke orang-orang yang tidak ada urusannya dengan peperangan politik mereka, tapi terkena dampak. Bisa saja seperti itu. Karena itulah manusia ingin mencari suatu kedudukan. Nah, coba kita buka di dalam ayat terakhir saja. Di dalam 1 Tesalonika 5. Ya, 2 Tesalonika 2. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunlah kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara,
supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, jadi kedatangan Tuhan itu sebenarnya diawali dulu dengan adanya suatu kemurtatan, ya, kemurtatan, dan harus dinyatakan dahulu juga manusia durhaka, saudara. Luar biasa. Manusia durhaka ini ya sebenarnya menunjuk kepada suatu oknum antikris. Ya, terus dulu. Terus. Ayat 4, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jadi akan ada manusia, oknum-oknum yang ingin disembah sebagai Allah. Seluruh bangsa di muka bumi ini tentu mengakui adanya Tuhan. Tuhan itu sebagai pencipta alam semesta, penguasa alam semesta. Nah, bayangkan manusia ingin menjadi seperti Allah. Memang rahasianya itu akan ada suatu kelompok kerajaan-kerajaan, ya, motivasi manusia ingin menduduki sebagaimana ia memposisikan dirinya sebagai penguasa. Nah, ini suatu terjadi kemurtatan. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini sebenarnya udah lebih dalam lagi, ya. Yang berbahaya bahwa kedudukan di bait Allah ini ya, mengatasnamakan agama untuk menguasai. Ya, ini rahasia tentang suatu gereja sundal, ya, yang disebut dengan Babel rohani di akhir zaman, bahwa kedudukan yang ingin dipuja-puji, dihormati oleh manusia, yang ingin menyetarakan kehidupannya manusia menjadi seperti Allah. Nah, jadi dengan adanya motivasi, keinginan, kehendak hati mereka itu ingin menjadi seperti Allah, ingin disembah sebagai Allah, maka ya hati-hatilah keadaan sekarang ini. Kesombongan justru mengakibatkan banyak orang itu dirugikan. Coba kalau kita berada di satu kelompok, ada orang yang begitu sombong, begitu angkuh. Dia justru sifatnya itu menjadi otoriter, radikal. Dia akan menjadi orang yang egoistis, di mana kelompok orang-orang yang lain itu harus mengikuti kata-kata, harus mendengar kata-kata. Secara dia juga begitu berambisi untuk menjadi penguasa. Yang terjadi dalam dunia ini juga seperti itu. Ada beberapa bangsa-bangsa yang akan bersatu, menciptakan suatu kubu, kelompok untuk menguasai dunia. Dengan cara apapun, dengan segala kekuatan penuhnya, dia akan mengerahkan segala sesuatu, segala perkara demi mereka menjadi penguasa. Nah, ini berbahaya. Yang paling berbahaya terjadi di dalam rumah Allah. Itu. Makanya pembersihan itu terjadi bermula dari rumah Allah. Tetapi kembali lagi kepada firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa iman kita dituntut bukan sekedar iman jelai, ya, iman gandum, tetapi iman minyak dan air anggur. Iman minyak dan air anggur seperti dikatakan dalam firman Tuhan itu akan disimpan, akan dipelihara. Ini berbicara tentang gereja yang terpilih. Gereja yang sudah mengalami kelahiran baru daripada air dan roh, bahkan sampai karunia-karunia roh. Dan dari situlah mereka akan berbuah-buah. Kehidupan mereka itu menghasilkan buah-buah kebenaran. Bahkan di masa-masa kesukaran, masa-masa kelaparan seperti sekarang ini,
iman gereja yang terpilih, iman minyak dan air anggur itu adalah iman yang kuat. Iman yang tidak akan layu. Iman yang tidak akan gugur menghadapi keadaan sekarang. Di masa pandemi, di masa kesusahan, ya dia akan tetap tegak berdiri. Dia akan tetap berkata Tuhan itu baik. Dia akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab pencobaan apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ia memiliki prinsip seperti Paulus, bahwa tidak akan ada yang memisahkan kasihku dengan kasih Kristus. Tidak akan ada. Sekalipun itu ada penganiayaan, ada penderitaan, ada peperangan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ia tidak akan pernah terpisah. Kelaparan rohani terjadi, di mana akan terjadi suatu di masa-masa ini, masa-masa kesusahan, kita akan sulit mencari firman Tuhan. Ya, sekarang ini sudah agak-agak terasa ya, walaupun ini masih sedikit lah. Puji Tuhan kita masih berkumpul. Ya, ada saatnya, tetapi ada saatnya saudara, kita akan sulit, akan dibatasi. Ya, mungkin dengan Zoom ini pun akan dibatasi ya. Dengan kemurahan Tuhan, ya lewat anak-anak Tuhan juga, fasilitas Zoom ini kita boleh pakai. Ya, boleh pakai supaya kita tetap berkomunikasi di dalam kita menjaga persekutuan dengan Tuhan. Lebih juga dalam beribadah ya, lewat dunia medsos. Tapi saya percaya suatu saat ya, orang-orang yang mempunyai aplikasi ini ya akan senantiasa menyadap. Ya, mungkin kita terlalu ekstrim ya. Tetapi ya bisa saja untuk kepentingan-kepentingan tertentu, wah ini untuk ibadah orang Kristen. Ini tidak boleh, harus diputuskan. Bisa saja seperti itu. Bisa saja seperti itu. Jadi sepertinya di mana-mana pun tidak aman ya, saudara. Di mana-mana pun dimonitoring. Kalau dimonitoring untuk hal-hal kebaikan bagus. Tapi kalau dimonitoring untuk kepentingan, wah itu yang akan menyusahkan. Kepentingan-kepentingan dunia, jikalau orang yang memiliki aplikasi-aplikasi ini ditunggangi oleh iblis, maka ya fasilitas seperti ini akan membuat kita seperti terpenjara. Tidak ada privacy, tidak ada suatu kepentingan-kepentingan untuk rohani. Bisa saja dipakai mereka justru untuk mencari orang-orang yang beribadah dan sebagainya. Itu nanti kelak akan terjadi. Percaya atau tidak percaya, ini adalah firman Tuhan. Makanya sekarang selagi kita masih diberikan kebebasan, ya berusahalah untuk mencari Tuhan. Jangan nanti udah sulit mencari Tuhan, Zoom dibatasi, medsos dibatasi, nah, baru kita mau cari Tuhan. Itu sangat terlambat sekali ya, seperti terjadi dalam Amos. Namun dengan keadaan seperti ini, dengan adanya persekutuan, ya puji Tuhan. Kita bersemangat untuk bersekutu, mencari Tuhan, supaya kita tetap dikuatkan iman dan diberkati Tuhan. Saya percaya di tengah masa sulit begini, kalau kita tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan tetap membuka jalan. Tuhan membuktikan bagaimana Dia memelihara bangsa Israel di padang belantara, yaitu di tempat padang pasir yang tidak ada tetaburan. Orang mau tabur apa di situ? Ya, bahwa pekerjaan bangsa Israel itu adalah berladang. Bagaimana mereka mau berladang pasir panas dengan cuaca ekstrim seperti itu? Ya, walaupun mereka sudah menabur, itu budidaya sudah mati. Karena tidak ada tanah yang subur di situ. Padang pasir, panas, gersang, dan sebagainya. Tapi Tuhan membuktikan, Tuhan memelihara. Bayangkan memberi air dari batu. Ya. Memberikan roti dari langit. Memberikan daging saja dikirim lewat burung-burung. Wah, itu luar biasa. Itu cara Tuhan secara ajaib, secara manusia. Mau dapat dari mana air? Batu sesuatu hal yang mustahil, kecuali mereka harus berjalan mengelilingi padang belantara yang begitu luas mencari oasis, sumber mata air. Wah, itu pun tidak didapat. Sulit didapatkan. Apalagi tanpa kompas tidak bisa. Ini kompas dari bangsa Israel itu adalah tiang awan dan tiang api. Itulah perjalanan gereja Tuhan di padang belantara dunia. Dunia tidak menjadi sesuatu hal yang layak ditabur. Karena dunia sudah terkutuk,
Sebagaimana sejak Adam dan Hawa sudah dikatakan bahwa dunia akan menumbuhkan onak dan engkau bekerja dari tanah, bersusah payah dari tanah yang sudah terkutuk itu. Kau akan memakan hasil dari situ. Jadi apa yang kita tabur ya semua itu menghasilkan onak dan kefanaan, saudara. Tidak akan memberikan manusia itu umur panjang dan sebagainya. Tetap sudah digariskan. Tetapi kalau kita menabur firman Tuhan, kita senantiasa membiarkan firman Tuhan itu bertumbuh dalam hati kita. Nah, itulah yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Makanya di hari-hari sekarang ini biarlah iman kita tetap akan ada mujizat-mujizat. Saudara yang sakit akan disembuhkan. Saudara yang lemah akan diberikan kekuatan. Saudara yang dia susah hati akan dihiburkan oleh Tuhan. Dunia tidak akan bisa memberikan apa-apa kepada kita. Tetapi kalau kita merasa dunia itu sepertinya memberkati kita, itu karena Tuhan. Ingatlah, itu semua karena Tuhan. Makanya biarlah kehidupan kita semakin dekat dengan Tuhan. Jangan kita lengah. Peliharalah iman kita sampai kepada iman jelai, iman minyak dan air anggur, supaya kelak nanti kita pun akan menjadi gereja yang terpilih, yang akan dipelihara oleh Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat-Mu pada saat pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami rindu Tuhan untuk bersekutu lewat firman. Bahkan saat ini kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau layakkan kami, suci kuduskan kami Tuhan. Ampuni dalam segala dosa dan segala kesalahan kami. Tetapi Tuhan, kami selalu berdamai kepada Engkau. Engkaulah yang memelihara kehidupan kami, memberkati kami. Kalau di masa sukar Tuhan saat ini, Engkau masih memelihara kami dengan kekuatan kesehatan yang sempurna. Tentu Tuhan ada suatu rencana yang indah di dalam kehidupan kami yang Engkau taruh. Dan biarlah semuanya itu kami kembalikan dengan ucapan syukur. Dengan kehidupan yang berkemenangan yang selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, tanamkanlah benih firman ini Tuhan. Agar firman ini boleh dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu. Mengubahkan karakter kami dan membentuk iman kami. Agar iman kami Tuhan menjadi iman yang dewasa, bahkan iman yang berbuah-buah di hadapan-Mu, seperti iman minyak dan air anggur yang akan dipelihara Tuhan kelak nanti di dalam suatu kekekalan, kemenangan yang besar yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Segala bentuk kuasa kegelapan yang merintangi dengan berbagai cara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, usir Engkau pergi keluar habis darah Tuhan Yesus yang berkuasa rada subebeditrai. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ku sembah Ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai di lawan, di terawan, dilatihkan, dikerawai, dilakukan.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-dombanya di gereja. Hai hamba-hambaku dan anak-anakku di gereja tonight. Berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. May the Lord tonight Christ. Aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Make dulu tonight Christ. Sudahkah kamu mengerti firman yang aku sampaikan lewat hamba-Ku adalah firmanku itu adalah aku sendiri dulu Cunani Krai. Perhatikan kamu baik-baik firmanku saat ini. Aku mengingatkan kepada kamu supaya kamu tetap waspada dan berjaga-jaga dulu Cunani Krai. Dan lebih mendekatkan diri kepadaku dulu Cunani Krai. Karena kekuatan kamu bisa miliki ketika kamu menghampiri aku dan mendengar firman-Ku. I know the cradle tonight. Begitu banyak bekal-bekal firman aku telah berikan kepada kamu hamba-hambaku dan anak-anakku. Jangan remehkan itu mikre tonight. Tapi dengarkanlah baik-baik mikra dulu tonight, Lord. Serta menjadi pelaku-pelaku firman-Ku yang setia. I know the Lord tonight Christ. Kamu berada di masa-masa ini, Melo the Lord tonight. Kamu akan menghadapi masa yang sukar, hamba-hambaku dan anak-anakku. Let me come to know the Christ tonight. Tetapi berbahagia bagi kamu, kamu tidak perlu takut dengan keadaan yang ada. Karena firman-Ku selalu aku berikan kepada kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Perhatikan dan peganglah itu dengan sebaik-baiknya. Karena satu saat kamu akan mengalami suatu kelaparan rohani akan terjadi. Melo tonight the crowd tonight. Kamu akan berindar-indar untuk mencari kebenaran, tapi kebenaran itu sudah tidak akan ada lagi karena aku akan mengangkat hamba-hamba dan anak-anakku tonight. Tetap waspada dan berjaga-jaga di hari-hari ini. Bila semakin kamu melekat kepadaku, dan andalkan aku sungguh-sungguh dalam hidup kamu. Sehingga kamu dapat melihat dan merasakan bahwa indah hidup di dalam aku. Karena segala sesuatu
Akulah yang menjadi jaminan bagi kamu hamba-hamba dan anak-anakku. Mikrecuna dikrai. Kalau rahasia kebenaran aku ungkapkan saat ini suatu tanda. Waktunya sudah dekat. Aimola baikandolo cuna dikradolo tenang. Aku bertanya kepada kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku. Sudahkah kamu membaca rahasia-rahasia kebenaran firman dan rahasia firman yang aku telah ungkapkan saat ini? Mekam tuno dikradolo cuna. Ambillah itu dan menjadi satu benih yang hidup dalam hidup kamu, mengiring aku dan melayani pekerjaanku. Karena itulah suatu kekuatan bagi kamu hamba-hambaku dan anak-anakku menghadapi dunia akhir zaman ini. Bikrecuna. Kamu tidak mampu berdiri tegak kalau firman tidak ada dalam hidup kamu. Mecunau dikrai. Itulah sebabnya kamu patut bersyukur karena rahasia kebenaran aku selalu berikan kepada kamu. Dan aku telah memberikan rohku yang ada dalam hidup kamu, yang akan memberikan pertahanan yang kokoh di dalam menghadapi keadaan dunia sekarang ini. Mikrecuna di laut cunai. Hanya firman dan rohku yang sanggup memagari kehidupan kamu. Sebab itu bersungguh-sungguhlah kamu di dalam mencari aku dan mencari kebenaranku. Nedolo tunai, hamba-hambaku. Ingat kamu baik-baik, aku telah memberikan yaitu anugerah karunia yang aku percayakan kepada kamu. Aku mau kamu pergunakan dengan sebaik-baik, dengan penuh penyerahan kepadaku. Sehingga apa yang kamu boleh sampaikan benar-benar itu semua akan terjadi. I don't know to know the crime. Di dalamnya ada kemurnian, pengajaran dan firman serta rohmu. Karunia kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman. I mau to know the crime. Bukan akal-akal manusia, but know the crime. Berhati-hatilah kamu memasuki pada pekerjaanku yang besar. Aku tidak akan izinkan betno dikradelo cenai. Kamu berbicara tanpa suruhan. Betno dikrai. I sibik on tuna dikradelo cenai. Hai hamba-hambaku. Jangan kamu takut. Jangan kamu bimbang. I know dikradelo cenai. Kalau kamu hidup di dalam kebenaran, aidolotuna dikrai dan mengandalkan aku sungguh-sungguh. Basic aidolotuna dikrai, aku tetap menjaga, memelihara dan melindungi kamu. Kamu bisa mengalami tantangan, aidolotuna dikrai, kamu akan menghadapi ujian-ujian. Tapi di balik semuanya itu, kemenangan kamu akan alami karena aku bersama-sama dengan kamu. Mengertikah kamu? Lakukanlah sesuatu yang terbaik dalam pekerjaanku, ayah hamba-hambaku. Jangan kamu takut dan simpan tentang rahasia kebenaran yang aku telah ungkapkan. Sampaikan itu dengan berterus terang, tapi tetap hidup dalam kerendahan. I mau tunadikrai. Semua itu kamu dapatkan oleh karena aku mengasihi kamu. Sebab itu jangan bermain-main. Jangan bermunafik di hadapan. Bukan model itu dikran. Karena satu saat aku akan menuntut dalam setiap kehidupan kamu apa yang aku telah taruh dan percayakan kepada kamu. Bangkit semangat. Dan jadilah kamu bendahari yang baik mempergunakan setiap anugerah yang aku percayakan bagi kamu. Kamu akan menghadapi pembersihan besar-besaran, memasuki pada pekerjaanku yang besar. Saat ini kamu belum melihat dengan nyata, tapi satu saat kamu akan melihat sesuatu yang aku akan adakan di tengah-tengah pekerjaanku yang ada. I know the dulu tonight. Sebab itu jangan kamu takut. Tetap berdiri dah di atas kebenaran. Akulah yang menjadi pembela kamu. Mengertikah kamu? Layanilah aku dengan sungguh-sungguh. Tahu segala sesuatu yang kamu butuhkan. Berbahagialah kamu
Met no dekrai yang sudah mendengarkan suara Bapak dekrai di channel. Terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sehingga hingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang baru daripadamu, pemulihan yang daripadamu Tuhan. Karena kemurahan-Mu yang besar Tuhan, kami boleh dapat bernafas, hidup dan bergerak hingga pada detik ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Diberkatilah kami semua Tuhan dengan segala pergumulan kami masing-masing Tuhan. Diberkatilah sidang jemaat-Mu simpatisan yang ada. Engkau memberkati kami semua, bahkan kaum keluarga kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Engkau tetap menjaga melindungi kami. Terlebih-lebih Tuhan, bangkitkanlah gairah kami untuk mau bersekutu dengan Engkau Tuhan, agar kami ini semakin dipertambahkan iman kami. Biarlah Tuhan pengajaran firman-Mu yang selalu mengajarkan, menguatkan kami Tuhan, untuk menjadi pribadi yang kuat, agar tetap tegak dan berdiri di masa-masa sekarang ini Tuhan. Di akhir zaman ini kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih, ampuni dalam segala kekurangan, kesalahan, dosa kami Tuhan. Seringkali kami melawan kehendak-Mu, seringkali kami mendukakan Roh-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kehidupan kami semakin hari mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, mau dengar-dengaran, dan kami semakin mencintai akan hadirat-Mu, mencintai firman-Mu, dan mencintai akan doa. Sehingga kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang diberi kemenangan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah beston kami pada saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Diberkati kami semua, baik di tempat ini maupun mereka yang hadir di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, anugerah, dan sejahtera yang daripada Allah Bapa di sorga. Oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita sorga, dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ada penglihatan bisa disampaikan. Jadi dalam waktu masuk di dalam doa dan penyembahan, saya cuma melihat itu awan turun. Tiba-tiba kok saya lihat ada cahaya itu datang, saya dengar seperti ada suara yang ada Mazmur itu tiba-tiba kok seperti penyerangan. Tiba-tiba kita tak ikut dengan itu ujian itu, dan tiba-tiba kok tembak dan ikut Mazmur itu ya. Kemudian orang Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, Tuhan berjalan dan memperhatikan kita. Kemudian Tuhan katakan bahwa kamu harus berjaga-jaga di hari-hari ini, karena apa yang aku sampaikan lewat firman itu akan terjadi, yaitu masa kesusahan itu akan datang. Dan kamu sebetulnya tidak perlu takut kalau kamu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan menjamin dan Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memberkati kita, mencukupkan segala keperluan kita. Nah, di masa-masa ini Tuhan mau supaya kita lebih bersungguh-sungguh dan lebih untuk setia membaca firman dan pengajaran yang ada. Kita bukan cuma sekedar menjadi pendengar yang setia terhadap Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku yang begitu. Karena satu saat Amos 8 itu ayat 11 dan 12 itu akan berlaku. Akan begitu. Karena firman itu pasti aku akan genap. Orang akan beridar-idar untuk mencari kebenaran. Dari selatan ke utara, timur ke barat, mereka tidak akan mendapatkan. Makanya sekarang di masa-masa ini Tuhan mau supaya orang tetap mencari Dia, mencari firman-Nya, dan banyak baca firman, karena di dalamnya ada kekuatan yang akan memberikan kepada kita di dalam kita mengiring Tuhan dan pelayan kerja. Dan Tuhan ingatkan jangan sampai kita ada ketakutan. Kita percaya bahwa apa yang ada pada kita itu lebih besar daripada apa yang dalam dunia. Memang hal itu akan terjadi, kita akan alami, tapi kita nggak perlu takut kata Tuhan, karena aku tetap bersama-sama. Tadi satu
kegelapannya yang terjadi di dunia ini. Tuhan yang gelap itu apa? Tiba-tiba kok satu orang pada bersuruh minta pertolongan, ya Tuhan, coba katakan dengan suara, aku genapi firman-Mu, janji-Ku aku genapi dengan firman-Mu. Kegelapan itu terjadi, tetapi ada sinar terang di dalam setiap orang. Kemudian sekali bahwa itu tiba-tiba kok yang laki itu mulai terhindar dari begitu, dan Tuhan katakan kamu tetap percaya. Dan apabila kamu lihat segala perkara itu mulai terjadi, ini kamu harus tegak karena kelepasan bagi gereja manusia. Kita ingatkan kepada kita bahwa Tuhan adakan berdiri di depan itu ada pohon yang memang rimbun sampai berbuahnya. Berapa itu dan katakan Tuhan akan membersihkan gereja. Tuhan katakan begitu. Dia akan membersihkan supaya lebih lebat lagi kita berbuah. Dan kita harus menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan katakan begitu. Kemudian dia lihat Tuhan berjalan begitu dan dia melihat kanan begitu. Dia lihat banyak orang yang punya bukan lari kepada Tuhan dengan keadaan kesulitan itu, tapi lari pada hal-hal yang menjadi kebencian itu. Tetapi berbahagia bagi kamu ketika kamu menghadapi hal ini, kamu hanya lari ke tadi kok kita lihat di depan itu pun firman Tuhan itu dan Tuhan katakan bahwa kamu harus menjadi pegangan bahwa ya kuasa yang aku berikan kepada kamu itu yang akan asalkan kamu tetap setia menjalankan tugas dan tetap hidup rendah di hadapan Tuhan. Jangan coba-coba mencuri kehormatan. Tuhan kasih ingat kepada orang-orang yang mempunyai karunia, berhati-hati kalau Tuhan tidak menyampaikan atau menyuruh kita coba-coba berbicara. Makanya setiap kali datang Tuhan katakan datang kepada itu harus menyerah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya dengan seada-adanya, tapi minta supaya kita fokus pada Dia dengan sungguh-sungguh dan senantiasa mencintai firman, mencintai hadirat, mencintai doa. Tuhan katakan itu berulang-ulang kali Tuhan katakan. Dan terakhir waktu saya lihat bahwa Tuhan berdiri dan memperhatikan, dan Tuhan katakan lihat keadaan. Ini semua adalah perkara berjalan. Ini lagi ulang kembali Tuhan. Cuma satu ayat yang khusus bahwa apa yang ada pada kami Tuhan kami kuasa dan memerintahkan itu kemudian baru mengangkat tangan dan dia memberkati kita. Itulah penglihatan yang saya nampak. Ya, puji Tuhan, intinya kita jangan perlu khawatir dan takut. Ya, selama kita hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, maka Roh itu seharusnya lebih besar kuasanya. Ya, dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini, ya termasuk kuasa penyakit, ya kuasa yang melemahkan pikiran hati kita, yang mengganggu pikiran dan hati kita. Apalagi kita yang sudah memiliki firman dan Roh, seharusnya lebih peka lagi. Jikalau kuasa dalam dunia ini membuat kita semakin jauh daripada Tuhan, semakin meragukan Tuhan, semakin meninggalkan Tuhan, semakin melawan dan meragukan setiap firman-Nya, maka kita sesungguhnya sudah ada di zona yang tidak aman, di mana kita sudah terikat dengan segala pengaruh-pengaruh dunia. Itulah sebabnya tetap jaga dan pelihara pelita dalam kehidupan kita agar tetap menyala. Makanya tadi di dalam kegelapan dunia ini dalam penglihatan ada suatu terang bagi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya terang itu daripada Tuhan, daripada terang firman dan Roh Kudus. Itu yang membuat mereka tetap berdiri tegak. Walaupun 1.000 di sisi kiri dan 10.000 di sisi kanan itu akan jatuh, ya, akan binasa, tetapi orang benar akan tetap tegak berdiri. Ada masanya kita akan melihat sekeliling kita penuh dengan ancaman bahaya dan sebagainya, bahkan maut sekalipun. Tetapi justru kalau kita yang hidup mau digembalakan oleh firman Tuhan,
maka Mazmur 23 itu janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup kita. Sekalipun di lembah maut kita berjalan, kita tidak pernah takut karena Allah selalu menyertai kita dengan gada dan tongkat. Makanya marilah kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan sudah dekat. Kami sudah menyampaikan ya jauh-jauh hari, sudah dari sebelum-sebelumnya. Tapi kalau kita mengabaikan itu, ya salah sendiri. Tapi saya yakin dan percaya kasih Tuhan begitu berlimpah. Tetap sabar menghadapi ya kekerasan hati kita. Terkadang ya, masih ego kita. Namun kami hamba-hamba Tuhan juga tetap ya mengajar sambil mengawasi diri kami juga. Namun kami selalu mengingatkan kepada kita semua supaya kita selalu dengar-dengaran kepada Tuhan. Hiduplah selalu mengasihi Tuhan dengan mencintai doa, firman dan hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saya kira itu saja penjelasan dari kami. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.